Gaza, dan patut diingat ini adalah misi kemanusiaan yang dijamin oleh peraturan internasional, dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi dan Jenewa. Dan ICJ atau Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida dan untuk menangkap Netanyahu dimanapun Netanyahu berada. Gitu. Jadi yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional, tapi pada kenyataannya 500 partisipan, teman-teman kami yang sama-sama berangkat dari Italia, Spanyol, dan Tunisia saat ini seperti teman-teman tahu telah ditangkap, beberapa dideportasi kembali ke negara masing-masing dan beberapa masih bertahan karena teknis ditahan itu kalau kamu nggak menangani surat deportasi kamu akan dikirim pulang kembali kamu. Tapi kalau kamu tidak mau menandatangani surat deportasi kamu akan ditahan di penjara Israel. Terus terang saya dan Fatur kami sudah menghibahkan diri kami sudah menghibahkan nyawa kami. Kami berharap kami bisa membuka blokade, kami berharap kami bisa menurunkan bantuan kemanusiaan dengan segala resikonya, walau harus ditangkap, walau harus dideportasi, walau harus ditahan di dalam penjara Israel. Jadi bukan kami putar balik, tapi kami bertahan di Sisilia dengan harapan ada kapal. Tapi ternyata tidak ada kapal, tapi kami tetap bertahan untuk memantau teman-teman kami semua yang diintercept secara ilegal oleh Zionis Israel. Gitu. Yang melakukan tindakan ilegal adalah Zionis Israel karena interception itu, penyergapan itu, penculikan itu tidak dibenarkan oleh peraturan internasional yang ada di dunia. Tidak boleh ada bantuan kemanusiaan apapun yang boleh diintercept atau digagalkan, dan itu adalah melanggar peraturan undang-undang. Dan kembali lagi, perjuangan kami sungguh amat sangat berat. 2 minggu di pelabuhan Tunisia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza, 2 minggu di Sisilia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza, sampai sejujurnya saya merasa bahwa seharusnya hari ini kami ada di penjara Israel, di penjara ilegal okupasi Palestina oleh Israel hari ini. Dan yang kami lakukan ini semua adalah untuk membangunkan umat. Yang kami lakukan untuk membangunkan kesadaran warga negara Indonesia dimanapun kita berada, bahwa kita harus membebaskan Palestina dari penjajahan, dan itu sudah ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita tidak lagi menginginkan ada penjajahan di muka bumi Indonesia, dan kita menolak setiap tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, dan Indonesia menolak setiap tindakan yang tidak berperi keadilan. Ini udah jelas. Ini adalah esensi dari Undang-Undang 1945. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang harus didiskusikan, hanya ada satu negara Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melengkapi dari apa yang disampaikan Mbak Wanda, betul, perjuangan kami mulai dari Tunisia sudah tidak mudah. Yang tadinya dijadwalkan pelatihan itu hanya 2 hari dan tanggal 4 sudah berlayar, kita mundur hampir seminggu. Kemudian terjadi penyerangan yang kita tahu di Sidi Said, 2 kali drone Amerika menyerang kapal-kapal kami yang berada di Sidi Said, yang mengharuskan kami melakukan tindakan cepat, dan lagi-lagi kapal kami tertunda hingga beberapa hari. Dan setelah itu kami menunggu kapal demi kapal berlayar
tidak kunjung dapat nama kami, namun kami tetap optimis bahwa kami akan tetap bisa mengikuti pelayaran Global Sumut Flotilla. Kita menunggu sama-sama, mulai dari teman-teman di Turki dan sebagainya yang menginap di pelabuhan, di emperan pelabuhan. Kita melihat bagaimana effort mereka, semangat mereka untuk bisa berlayar ke Gaza dengan segala kemampuan yang mereka miliki, dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Mereka tetap satu niat, yaitu berlayar ke Gaza apapun kondisinya. Dan itulah yang menjadi pakem saya dengan Mbak Wanda. Kita tidak akan pulang sampai semua kapal itu berlayar, baik dengan kita di dalamnya ataupun tidak dengan kita. Dan alhamdulillah Allah menjabah doa kita. Mbak Wanda berangkat kurang lebih di tanggal 18 ya Mbak Wanda. Ya, saya di tanggal 20 akhir sekali setelah kapal observer berlayar, baru kapal Qamar berlayar. Dan tidak sampai di situ, banyak kendala. Kapal Qamar mengalami rusak pada bagian kapal layar karena menggunakan sailing boat, kemudian baling-baling yang rusak dan sebagainya. Dan kita tahu kapal Mbak Wanda sempat kehilangan bahan bakar, kemudian termasuk air di dalam kapal. Dan itu semua adalah ujian yang tidak seberapa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan hanya kecil ujian bagi kita di lapangan dengan apa yang kita rasakan, dan kita terus bertahan di Sisilia kurang lebih 2 minggu dengan segala informasi yang masih belum pasti. Namun kita dan para aktivis lainnya tetap menunggu sampai benar-benar seluruh kapal telah meninggalkan kita. Dan kemarin gelombang kedua pada saat tanggal 30 dan 1 Oktober, pelayaran kedua yang diinisiasi oleh Freedom Flotilla Coalition dan 1000 Medlin telah berlayar. Sekiranya 9 kapal saat ini telah berada di Pulau Kreta untuk menjadi gelombang kedua dalam membuka blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel. Kita juga berharap semoga kedepannya bila Allah mengizinkan, semoga Palestina besok merdeka. Namun jika Allah belum mengizinkan, kita akan buat lagi gelombang-gelombang yang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk menembus blokade Gaza. Dan kemarin kapal terakhir yang dari wave pertama itu mencapai rekor terbaik kita dalam pelayaran kita selama dari 2008 sampai 2025, hanya sekitar 7 km dari pantai Gaza. Mereka sudah bisa melihat rakyat Gaza, namun para tentara Israel, tentara biadab Israel menjegat dengan 3 kapal patrolinya, menangkap seluruh aktivis yang membawa bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan bayi, dan lain-lain sebagainya. Mereka menangkap dan dibawa ke pelabuhan Asdod, kemudian diintercept ke beberapa penjara yang berada di sana. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita membutuhkan banyak dukungan dan kita terus membuka mata dengan apa yang terjadi di Gaza sampai saat ini. Mungkin jika blokadenya belum berhasil kita dobrak, namun yang sudah kita berhasil adalah membuka keheningan dunia. Sekarang dunia melihat apa yang terjadi di Gaza. Banyak negara-negara barat yang melihat tindakan-tindakan biadab Israel dan juga Amerika dan sekutunya yang dilakukan di Palestina. Semua negara non-muslim khususnya baik Italia dan lain-lain turut andil dalam bagian ini. Dan seharusnya kita, negara Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih kuat dari negara-negara barat yang mereka tidak diikuti dengan pedoman. Sedangkan itu bagi umat Islam adalah milik kita. Palestina adalah milik umat Islam, dan sampai kapanpun tidak ada negara Israel, karena tanah yang dijajahnya sekarang adalah milik hak rakyat Palestina, dan tidak ada laut Israel. Itu adalah hak laut teritorial Palestina. Jadi kalau ada sedikit evaluasi, mungkin seperti saya dan Fatur yang selalu mencari kapal, kalau ada evaluasi, insya Allah suatu hari nanti segera kita akan beli kapal sendiri yang kita beli sendiri Pak Ustadz. Kita datang ke Spanyol, ke Italia, atau bahkan beli kapal di Indonesia untuk kita layarkan sendiri dengan kapten-kapten kita sendiri, kapten-kapten terbaik Indonesia sendiri, untuk join dengan Global Sumut Flotilla, sehingga kita tidak lagi bergantung dengan kapal-kapal negara lain yang kemarin ada. Itu evaluasi dari kami, sehingga nanti kalau ada pejuang-pejuang mujahid dan mujahadah yang lainnya tidak perlu bersusah payah seperti saya dan Fatur dalam mencari kapal, tapi insya Allah kita akan punya kapal sendiri yang membantu pelayaran kita, membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.
Baik, sebagai closing statement, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Soal pembelian kapal tadi, jadi sebetulnya waktu kita mau membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, kita sudah mencari kapal. Bahkan kita sudah kumpulkan nahoda terbaik di Indonesia. Bahkan saat itu kita sudah mengadakan penawaran untuk membawa kapal penisi. Tapi rupanya Allah menakdirkan dengan kita adanya global long march, itu kita bisa masuk ke Gaza tanpa harus kita kapal sendiri, dan akhirnya terwujudlah rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu awalnya memang kita ingin beli kapal. Alhamdulillah ini qadarullah, niat ini dilanjutkan oleh Mbak Wanda Hamidah. Mudah-mudahan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan berlayar sendiri dari Indonesia menuju ke Gaza. Syukur lagi kalau kita menuju Gaza, Gaza sudah merdeka. Ya baik rekan-rekan semua, sebagai closing statement saya mengucapkan dari Absolvi Group rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia, KBRI di Italia yang telah aktif ya dalam berkomunikasi dan menanyakan kabar daripada dua relawan kami, satu Mas Fatur dan satu Mbak Wanda, yang alhamdulillah dengan kedatangannya malam hari ini berarti sudah tidak ada delegasi lagi dari Indonesia ya Mbak ya dalam misi Global Mutila. Tapi dengan demikian tidak lantas kita surut untuk tidak memantau. Tetap ini misi tetap on sampai dengan semua sandera dalam tanda kutip yang sekarang berada di Israel dikembalikan ke masing-masing. Counterpart kami utamanya kepada saudara Nadir di media ini saya ingin sampaikan semoga ada dikuatkan, dan semua rekan-rekan Malaysia yang saat ini berada di istilahnya di dalam tahanan mudah-mudahan kembali dengan selamat dan baik-baik saja. Baik, untuk akhir saya mau izin boleh untuk baik silakan dan ditutup dengan doa dari pembina Absolvi Group Syekh Nasrul Mansur. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.